Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Anjing liar Afrika atau African Wild Dog merupakan salah satu pemangsa paling berbahaya yang ditakuti oleh banyak hewan. Bukan hanya hewan yang sering dijadikan mangsa, bahkan para pesaingnya juga sering dikalahkan oleh pemangsa bertubuh ramping, tapi jumlahnya banyak itu. Gazelle jadi salah satu mangsa yang sering diburu oleh anjing liar Afrika. Sebenarnya, gazelle punya lari yang cepat dan bisa kabur dari pemangsanya. Tapi, ketika sudah tertangkap, gazelle seakan tidak berdaya menghadapi pemangsa. Anjing liar Afrika jadi salah satu pemangsa yang paling dihindari oleh gazelle. Masalahnya, dalam beberapa kali perburuan, anjing liar Afrika memperlakukan gazelle dengan buruk, sangat buruk. Mereka menangkap, mengeroyok, dan memakannya dalam kondisi masih hidup. Bahkan, anjing liar Afrika seakan menikmati teriakan dari gazelle yang ada di hadapannya. Ada pula momen ketika pasukan anjing liar memakan gazelle dan anaknya yang belum lahir. Sementara gazelle itu masih hidup dan tidak berdaya. Dengan tubuh yang besar dan tanduk yang panjang melengkung, seharusnya kudu bisa menghadapi anjing liar Afrika. Tapi sayangnya dengan jumlah yang lebih banyak dan serangan tanpa ampun, kudu tidak berdaya menghadapi anjing liar Afrika. Ada beberapa momen pertarungan di antara mereka. Hampir semua pertarungan dimenangkan oleh anjing liar, berakhir dengan acara makan besar bagi pasukan anjing liar. Entah di darat maupun di dalam air, Impala hampir tidak punya kesempatan kabur jika pemangsanya adalah anjing liar Afrika. Ukuran dan senjata alaminya seakan tidak berguna untuk menghalau pemangsa itu. Ada banyak sekali momen perburuan dari anjing liar Afrika terhadap impala, dan hampir semua perburuan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bukan hanya serangan brutal yang tanpa ampun, anjing liar memakan impala hidup-hidup, merobek bagian perut, mengeluarkan anaknya yang belum lahir, dan mereka seperti tidak punya iba sama sekali. Impala seperti bertemu maut jika berhadapan dengan anjing liar Afrika. Seakan tidak ada kesempatan selamat, bahkan ketika kabur ke dalam air sekalipun. Salah satu perburuan yang paling berisik. Anjing liar Afrika yang merupakan hewan berisik memburu warthog yang teriakannya keras. Tentu saja suasana di sekitar jadi gaduh. Warthog sebenarnya hewan yang tangguh. Mereka bisa melawan balik dan bahkan berubah level. Yang biasanya jadi mangsa malah memangsa hewan lainnya. Tapi jika lawannya anjing liar Afrika, warthog seakan jadi hewan yang limbung. Ketika sudah terkepung, warthog menurunkan bagian belakang tubuhnya. Tujuannya agar tidak diserang dari belakang. Tapi dengan banyaknya anjing yang mengepung, pertahanan warthog akhirnya jebol juga. Tanpa peduli teriakan warthog, anjing liar memakannya dengan sangat lahap. Dan itu adalah scan yang mengerikan. Nyala agak mirip seperti kudu. Nasibnya juga sama. Mereka sering diburu oleh anjing liar. Perlawanan dari Nyala seakan tidak menyala jika lawannya adalah anjing liar Afrika. Jika ekornya sudah tergigit, Nyala hanya bisa berputar-putar, mencoba melepaskan serangan dari anjing liar. Tapi itu adalah perjuangan yang sulit, karena anjing liar enggan melepaskan gigitannya. Hingga akhirnya, Nyala terjatuh dan mulai dimakan dalam kondisi masih hidup. Nyala itu akhirnya padam. Sebenarnya agak aneh ketika wildebeest yang berukuran besar jadi mangsa bagi pasukan anjing liar. Tapi seperti itulah yang terjadi. Meski hidup dalam pasukan dan secara individu juga lumayan tangguh, wildebeest tidak berdaya menghadapi pemangsa yang lebih kecil dari tubuhnya itu. Proses pengejaran berlangsung lumayan lama. Keduanya adalah hewan yang tangguh dan bisa berlari dalam waktu yang lama. Tapi ketika berhasil mengepung dan menyerang bagian belakang, maka peluang wildebeest untuk selamat hanya beberapa persen saja. Apalagi pasukannya juga acuh dan tidak mau membantunya. Pada dasarnya, anjing liar jarang bermasalah dengan babun. Alasannya karena babun juga punya pasukan yang banyak. Tapi jika menemukan babun kecil yang terpisah dari pasukannya, maka anjing liar tidak membuang peluang itu. Ada bukti yang menunjukkan anjing liar menangkap seekor babun kecil. Lalu, apakah anjing liar bisa memburu babun dewasa?
admin belum menemukan buktinya. Tapi sepertinya anjing liar agak kesulitan jika mau berubah pun. Bahkan kerbau dewasa juga mengalami masalah ketika dikerubungi oleh pasukan anjing liar. Kerbau yang terkepung seperti bingung jika melawan pasukan anjing liar yang jumlahnya sangat banyak. Biasanya anjing liar hanya mengincar kerbau kecil, tapi dalam proses perburuannya ada induk yang siap melindungi buah hatinya. Tentu saja anjing liar harus bertarung dan memisahkan kerbau kecil dari induknya. Ada beberapa momen di mana kerbau harus merelakan anaknya jadi makanan bagi anjing liar. Serangan mereka terlalu brutal, menyebabkan kerbau tidak berdaya melawan. Bukan hanya menyerang mangsa, anjing liar Afrika juga sering merebut mangsa. Tapi nggak sesering hyena sih. Salah satu korban perampokan dari anjing liar adalah cheetah. Dalam beberapa momen, pasukan anjing liar yang menang jumlah berhasil menyebabkan cheetah harus merelakan mangsanya diambil secara paksa. Kadang suka bingung sama cheetah. Mereka ini salah satu pemangsa yang hebat, tapi kalau kedatangan pesaingnya seakan tidak berdaya. Entah mereka emang gak mau cari masalah atau karena mereka takut. Padahal ada bukti di mana cheetah berhasil menyebabkan anjing liar kabur ketakutan. Macan tutul, meski sendiri, kadang suka nekat. Mereka sering merebut mangsa dari para pesaingnya, padahal resikonya berbahaya. Kalau lagi apes, bisa aja dikeroyok sama lawannya yang menang jumlah. Seperti yang dilakukan oleh anjing liar ketika kedatangan macan tutul. Mereka akan mengepung dan menyebabkannya kabur ke atas pohon. Udah gitu, anjing liar biasanya bakal nungguin di bawah pohon. Bingung gak tuh? Macan tutul mau kabur tapi ditungguin di bawah pohon. Tetap di atas pohon, lama-lama juga bosen. Pokoknya banyak nyeselnya deh kalau macan tutul cari masalah sama anjing liar Afrika. Seekor hyena bisa merebut mangsa dari pasukan anjing liar. Mereka juga pernah kedapatan memakan anjing liar. Tapi kalau harus bertarung dalam posisi seimbang, entah 1 lawan 1 atau tawuran sama pasukannya, anjing liar siap meladeni, meski kalah dalam hal ukuran sekalipun. Ada banyak sekali pertarungan di antara anjing liar dan hyena. Penyebabnya beragam, mulai dari perebutan wilayah, perebutan mangsa, dan bahkan hanya karena saling benci. Dan beberapa kali, hyena tidak berdaya ketika kalah jumlah. Mereka terpojok, terkepung, tidak bisa kabur, dan bahkan dikeroyok dengan brutal. Sejauh ini, admin belum menemukan bukti anjing liar yang membunuh hyena atau bahkan memangsanya. Biasanya anjing liar hanya mengintimidasi, mengusir, dan menyerang, tanpa mematikan hyena. Satu lagi hewan yang dibuat tidak berdaya oleh pasukan anjing liar, yaitu singa. Meski sebenarnya anjing liar takut jika berhadapan dengan singa. Tapi dalam beberapa momen, anjing liar yang menang jumlah berhasil memojokkan singa. Anjing liar sendiri sepertinya sangat membenci singa dan pasukannya. Gimana nggak benci? Satu singa aja bisa menyebabkan pasukan anjing liar lari ketakutan. Apalagi singa hidup bersama pasukannya. Tentu saja mereka seakan tidak berdaya untuk melawan singa. Jadi ketika ada momen yang tepat, anjing liar tidak menyia-nyiakannya dan mengeroyok singa yang berhasil dipojokkan. Anjing liar Afrika dikenal sebagai hewan buas yang berbahaya. Mereka adalah pemangsa yang brutal. Bahkan, bukti perburuannya jarang sekali ditampilkan secara jelas. Alasannya karena teknik berburu mereka yang terlalu barbar dan tidak layak untuk ditampilkan. Jadi, jika dalam video ini banyak adegan yang disensor, alasannya karena adegan itu terlalu mengerikan dan bisa menimbulkan perasaan yang buruk bagi sebagian orang yang menyaksikannya. Mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.